got soul. All singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going to you. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak, gimana kabarnya anak? Ya alhamdulillah. Di pertemuan siang hari ini, Bapak kembali akan menjelaskan pengaruh manusia terhadap ekosistem dan juga akan mempertanyakan tugas yang Bapak berikan kepada kalian kemarin. Sebelumnya, Bapak mau absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak berangkat pada siang hari ini? Oke, berangkat semua ya mungkin ya. Nah, oh Minan belum berangkat. Oke, oke Bapak langsung saja memulai untuk pengaruh manusia terhadap ekosistem. Bapak akan kembali mengulas kemarin yang sudah Bapak jelaskan kepada kalian semua. Oke, untuk yang pengertian ekosistem, kemarin Bapak sudah menjelaskan bahwa ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup biotik dan abiotik. Nah, biotik sendiri itu meliputi manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan yang abiotik meliputi air, udara, tanah, cahaya, dan suhu. Nah, untuk keseimbangan ekosistem, ekosistem itu dapat dikatakan seimbang jika hubungan antar komponennya berjalan secara alami dan stabil. Gangguan terbesarnya terutama oleh manusia, biasanya yang merusak ekosistem. Terus aktivitas manusia dalam ekosistem. Kemarin Bapak sudah jelaskan tentang deforestasi atau penebangan hutan secara besar-besaran, urbanisasi dan pembangunan, penggunaan pestisida dan pupuk kimia, pembuangan limbah dan pemburuan liar. Nah, untuk yang dampak negatif dari deforestasi, Bapak kemarin sudah menjelaskan bahwa dampak negatif dari deforestasi itu yang pertama dapat menghilangkan habitat hewan dan tumbuhan, menyebabkan erosi dan banjir. Terus yang ketiga adalah menurunkan kualitas udara dan menyebabkan pemanasan global. Terus untuk selanjutnya adalah dampak pembangunan dan urbanisasi. Nah, salah satunya itu dapat merusak ekosistem alami. Terus untuk yang selanjutnya dampak penggunaan bahan kimia. Nah, salah satunya dapat mengganggu rantai makanan. Untuk yang selanjutnya pembuangan limbah. Dampak yang pertama atau dampak salah satunya adalah menimbulkan penyakit pada manusia. Terus pemburuan dan perdagangan satwa liar. Nah, ini Bapak kemarin sudah menjelaskan bahwa pemburuan dan perdagangan satwa liar ini tidak dianjurkan ya. Karena yang pertama itu dapat menyebabkan kepunahan spesies, mengganggu keseimbangan rantai makanan dan menghilangkan keanekaragaman hayati. Untuk yang selanjutnya, dampak positif aktivitas manusia. Salah satunya adalah reboisasi. Oke, cara menjaga keseimbangan ekosistem. Salah satunya adalah tidak membuang sampah sembarangan. Nah, oke. Sekarang Bapak akan meminta ke salah satu kelompok. Kemarin kan Bapak sudah membagi menjadi 4 kelompok ya. Nah, sekarang Bapak mau acak siapa yang akan maju atau kelompok yang akan maju. Nah, Bapak mungkin akan menunjuk kelompok 2 ya untuk maju mempresentasikan poster yang Bapak suruh kerjakan kemarin. Oke, siapa kelompok 2? Oke, Dian. Ayo Dian silakan maju. Dibaca dengan keras dan lantang ya, Dian. Nah, untuk yang pertama coba Dian sebut Dian. Nah, coba Dian baca terlebih dahulu. Dian kelas berapa ini? Kelas 7B. Oke, nama kelompoknya kelompok apa? Serigala. Oke, serigala. Jadi saya akan presentasi dari
Sekalian. Saya, Pak, yaitu kelompok kami permasalahan lingkungan yang dipilih pencemaran lingkungan akibat sampah plastik. Solusi upaya yang ditawarkan melalui poster yang pertama mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yang kedua membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, Iya, yang pertanyaan. oh iya pertanyaan KPD ya Pak. Pertama. Oke. Nah, ya gini. Pertanyaan LKPD, aktivitas manusia. 1. Penebangan hutan liar. Dampaknya dalam ekosistem yaitu mengurangi habitat hewan dan menyebabkan erosi tanah. Oke, selanjutnya. Membuang sampah sembarangan yaitu menyebabkan pencemaran tanah dan air. Yang ketiga, penggunaan pestisida yaitu membunuh organisme lain dan mengganggu rantai makanan. Terus mengapa pencemaran lingkungan dapat merusak keseimbangan ekosistem? Jelaskan. Pencemaran lingkungan dapat merusak keseimbangan ekosistem karena menyebabkan kualitas air, udara, dan tanah menurun. Akibatnya makhluk hidup sulit bertahan hidup, jumlah populasi organisme dapat berkurang, dan hubungan antar komponen ekosistem menjadi terganggu. Yang ketiga, tuliskan 2 dampak positif dan 2 dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan. Yang pertama, dampak positif, reboisasi. Penanaman pohon dapat memperbaiki kualitas lingkungan. Yang kedua, dampak positifnya, program daur ulang mengurangi jumlah sampah. Terus dampak negatif, yang pertama, pencemaran lingkungan akibat limbah dan sampah. Yang kedua, kerusakan habitat akibat penebangan hutan secara liar. Yang keempat, tuliskan tema poster, slogan, dan pesan utama yang dipilih kelompokmu. Dari diskusi kelompok saya, kelompok Serigala, Pak. Ya. Tema poster yaitu pelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Terus. Slogannya, lingkungan lestari, masa depan berseri. Pesan utama, mari menjaga lingkungan kita dengan mengurangi sampah dan menanam pohon agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Untuk pembagian tugasnya itu yang desain itu dikerjakan oleh siapa? Terus yang tulisan dikerjakan oleh siapa? Yang mana, Pak? Yang ini. Enggak sembarang. Oh, yang desain itu ada Mbak Alia, ada Mbak Karina. Yang tulisan saya sendiri, Pak. Kalau warna tadi ada itu siapa? Mbak Nanda. Presentasinya saya. Oke, sekarang Dian coba kemarin sudah kirim sama Bapak ya, fotonya. Ini Bapak sudah mendownloadkan ya. Nah, Dian bisa menjelaskan maksud poster yang Dian buatnya di IA ya? Oh, enggak ada IA kok. Oh, ayo Dian coba dijelaskan. Oke, yaitu tema saya jaga lingkungan, jaga keseimbangan ekosistem dengan slogan lingkungan lestari, masa depan berseri. Di sini saya yang pertama ada masalah lingkungan. Habis ada masalah lingkungan, itu di sini ada solusi dan upayanya. Yang pertama, pencemaran. Dilihat ya teman-teman. Yang pertama, pencemaran sampah, limbah industri dan asap kendaraan mencemari air, tanah, dan udara. Solusinya yang pertama kita kurangi sampah, buang sampah pada tempatnya, dan kurangi penggunaan plastik sekali dipakai. Yang kedua, penebangan hutan. Dilihat ya anak-anak ini ada penebangan hutan secara liar, menyebabkan habitat hewan habitat hewan itu punah, terus penyebab erosi tanah, banjir, dan kurangnya oksigen. Yang kedua solusinya hemat sumber daya. Yang pertama kita hemat air, listrik untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Next, yang ketiga penggunaan bahan kimia berlebihan. Pestisida dan pupuk kimia dapat merusak tanah, membunuh organisme, dan mengganggu rantai makanan. Terus solusinya tanaman dilestarikan pohon. Yang pertama menanam pohon menjaga kesuburan tanah, menyerap karbon, dan menghasilkan oksigen. Atau bisa juga didaur ulang. Daur ulang sampah menjadi barang bermanfaat untuk mengurangi limbah di sekitar kita. Jadi dampak jika tidak peduli
Jika kita tidak peduli dari dampak lingkungan kita bisa mengakibatkan banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Yang kedua, hilangnya habitat hewan dan tumbuhan, kualitas udara, air, terus mengganggu keseimbangan ekosistem, dan merusaknya atau merugikan kehidupan manusia. Jadi, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang demi bumi yang kita cintai. Terus ini Ingat, ini ada pesannya juga. Ingat, bumi bukan warisan dari nenek moyang kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Sekian, terima kasih. ini masih ada lanjutannya kok. Oh iya, di sini kenapa kelompoknya Mbak Dian atau kelompok serigala membentuk atau mendesain poster di atas sini karena ada beberapa permasalahan yang ada di lingkungan kita. Yang saya milih itu adalah permasalahan lingkungan yang dipilih yaitu pencemaran lingkungan akibat sampah dan plastik. Terus solusi upayanya yang ditawarkan melalui poster ini yaitu yang pertama mengurangi penggunaan plastik sekali dipakai, membuang sampah pada tempatnya, melakukan kegiatan daur ulang, dan mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan. Hubungan antara aktivitas manusia yang dipilih dengan keseimbangan ekosistem, yaitu jika manusia menjaga lingkungan, ekosistem akan tetap seimbang. Sebaliknya, jika manusia melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu dan dapat merugikan makhluk hidup lainnya. Oke, untuk kesimpulannya dia coba tolong dibacakan. Dari kesimpulan kelompok serigala, yaitu berdasarkan kegiatan diskusi dan pembuatan mini poster yang kami simpulkan bahwa aktivitas manusia memiliki pengaruh besar terhadap keseimbangan ekosistem. Aktivitas positif seperti reboisasi, daur ulang dapat menjaga kelestarian lingkungan. Sedangkan aktivitas negatif seperti pencemaran, penebangan hutan dapat merusak ekosistem. Oleh karena itu, setiap orang harus berperan aktif dalam menjaga lingkungan agar kehidupan makhluk hidup tetap seimbang dan berkelanjutan. Oke, terima kasih ya Dian ya. Semoga Dian sehabis membuat poster ini kedepannya bisa membuang sampah di tempat. Oke, terima kasih Dian sudah mewakili teman-temannya untuk maju ya. Nah, jadi teman anak-anak, bentar nanti. Nah, jadi anak-anak yang Dian sampaikan tadi itu adalah upaya untuk menjaga lingkungan atau kelestarian lingkungan kita. Jadi harapan Bapak menyuruh kalian membuat poster ini supaya kedepannya nanti kalian bisa berkembang lebih baik atau lebih baik bisa membuang sampah pada tempatnya, melakukan reboisasi tanaman atau tidak melakukan penebangan hutan secara besar-besaran karena ketika kita melakukan penebangan hutan secara besar-besaran dampak yang terjadi itu sangatlah fatal. Oke. Anak-anak sekarang Bapak akan memberikan post-test kepada kalian. Nah, Bapak beri waktu 1 menit ya. Bisa di-scan dengan HP. Nah. Oke, Nanda. Sudah keluar? Sudah? Oke, nah. Silakan dikerjakan ya. 30 detik. Ya, itu suruh tethering dulu. Aduh, itu ikut temannya ada ya di samping. Oke, ayo Bapak beri waktu kurang lebih 40 detik ya. Silakan dikerjakan. Itu ngerjain apa-apa Mas Tetek itu. Ya tinggal 20 detik ya. Oke, waktunya sudah selesai ya. Nanti Bapak akan cek kerjaan kalian ini. Untuk kesimpulannya, apakah ada yang mau membacakan? Dian lagi. Wah, Dian sungguh favorit lah. Love pokoknya Yan. Kesimpulan. Amin. Aktivitasnya kegiatan negatif seperti penebangan hutan dan pembuangan limbah merusak lingkungan, sedangkan tindakan seperti reboisasi dan pengolahan sampah membantu menjaga keseimbangan ekosistem.
Oke, terima kasih ya Dian ya sudah membantu Bapak. Oke, anak-anak mungkin cukup itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf ya jika Bapak ada kesalahan atau kurang jelas dalam menjelaskannya. Bapak pamit dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa kemas-kemas pulang ya.